Resiko menampung keturunan PKI. Fakta partai politik pemenang pemilu adalah penampung keturunan PKI. Wajar anak keturunan PKI ada di eksekutif, yudikatif, legislatif, dan bahkan tidak menutup kemungkinan ada di TNI Polri. Berakibat rejim berhubungan dan bekerja sama dengan RRC yang berpaham komunisme, leninisme, marxisme, melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dan Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Sehingga rejim menderita penyakit Islamfobia. Kerjaannya ngadu domba umat beragama, khususnya terhadap umat Islam, fitnah kepada umat Islam, intoleran, radikal, teroris, janji-janji bohong, menjauhkan nilai-nilai Pancasila, agama, dalam kehidupan politik, memutarbalikkan sejarah, dan sedang memiskinkan rakyat. Membiarkan NKRI dijajah oligarki neokomunisme di semua aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, teknologi, pertahanan, dan keamanan. Pak Andika Perkasa dilahirkan tahun 1964. Tidak melihat langsung kejamnya masa sebelum dan sesudah G30 SPKI. Diduga juga tak pernah baca sejarah kejamnya ideologi komunis di Indonesia. Pak Andika Perkasa itu binaragawan yang hobinya membesarkan otot-otot tangan, paha, dada, persiapan Pekan Olahraga tahun 2024. Pasti beliau sedang sibuk dan larut dalam upaya bagaimana mempertahankan penampilan fisik yang prima dengan pola makan, pola olahraga, dan pola istirahat. Sehingga wajarlah bila Pak Andika Perkasa sebagai manusia lupa Pancasila, lupa pembukaan Undang-Undang Dasar 45, lupa dasar negara itu ketuhanan yang Maha Esa, lupa Sabta Marga, lupa Sumpah Prajurit, lupa 8 wajib TNI, lupa Sumpah Perwira, dan lupa Kode Etik Perwira Budi Bakti Wira Utama. Wajarlah kalau Pak Andika Perkasa lupa juga sebagai Panglima TNI sehingga lupa tugas pokok TNI. Wajarlah kalau Pak Andika Perkasa lupa bahwa Panglima-Panglima TNI sebelumnya adalah para pejuang anti komunisme. Wajarlah kalau Pak Andika Perkasa lupa bahwa terorisme sebenarnya sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, dan saat ini dilakukan oleh komunisme dengan tujuan mendirikan NKRI yang berdasarkan komunisme. Wajarlah kalau Pak Andika Perkasa lupa ancaman neokomunisme di depan mata, sedang menjajah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di semua aspek kehidupan. Diduga yang diingat Pak Andika Perkasa, tahun 2024 adalah tahun pemilihan presiden. Yang diingat Pak Andika Perkasa bagaimana cipta kondisi menjelang pemilu 2024. Pak Andika Perkasa diduga sedang terinspirasi
pengalaman Pak Dudung menurunkan baligo HRS naik bintang 3, meratakan diorama G30 SPKI di Mangkostrat naik pangkat bintang 4. Pak Andika Perkasa sadar sebagai mantunya Pak Hendro Priyono, tokoh Islamophobia. Wajarlah kalau mengizinkan keturunan PKI untuk diterima jadi prajurit TNI daripada dipecat jadi mantu. Pak Andika Perkasa diduga dengan strategi mengizinkan keturunan PKI diterima menjadi prajurit TNI memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi calon presiden pada Pilpres tahun 2024. Mohon maaf apabila analisis ini salah. Maklum, pensiunan yang sudah sangat sepuh sekali. Selesai.